menyala. Sukses tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia disegani di kancah internasional. Menpora optimistis Timnas Indonesia bisa bersaing dengan lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gokil! Legenda Australia sampai puji pencapaian Timnas Indonesia dan Erick Thohir. Satu grup dengan Timnas Indonesia, bintang Jepang langsung tebar ciwar, ini katanya. Segrup dengan Timnas Indonesia, Direktur Teknik Jepang, suatu kehormatan. Satu grup di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Cina merasa inferior. Kabar terkini, Justin Hubner kembali dapat tempat di Cerezo Osaka, Pratama Arhan masih menghilang. Berita selengkapnya, tonton terus sampai akhir ya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Berita terbaru, Timnas Indonesia mengejutkan dunia sepak bola. Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Ratu Tisha Destria, menilai bahwa Timnas Indonesia telah mencatat perkembangan pesat yang mengesankan, setelah berhasil menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini dianggap sebagai tonggak sejarah bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia, yang akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, dipuji oleh Ratu Tisha karena kesuksesannya di ronde sebelumnya. Tidak ada istilah grup neraka di sini. Semua lawan di ronde ketiga ini akan sulit, ujarnya dengan keyakinan. Ratu Tisha juga mengapresiasi kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang turut berkontribusi dalam strategi pembangunan timnas secara menyeluruh. Perkembangan ini merupakan hasil dari strategi-strategi yang berjalan dari atas ke bawah, ungkapnya. Kemenangan ini bukan hanya sebuah pencapaian untuk tim, tetapi juga sebuah kejutan bagi banyak negara pesaing. Mungkin tim-tim lain tidak menyangka dengan kemajuan yang kami tunjukkan. Pada awalnya, mereka mungkin menganggap lebih baik berada satu grup dengan Indonesia, katanya. Timnas Indonesia kini dihadapkan pada tantangan besar dengan format home dan away dalam 10 pertandingan pada ronde ketiga ini, yang berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Hanya 2 tim teratas yang akan melaju secara otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan mereka di ronde keempat. Dengan fokus yang terarah dan semangat yang tinggi, Timnas Indonesia siap menatap pertandingan pertama mereka dengan tekad untuk memenangkan setiap laga. Kami harus memperlakukan semua lawan dengan mentalitas yang sama dan fokus pada pertandingan pertama, tegas Ratu Tisha. Kehadiran Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya sebuah pencapaian tim, tetapi juga sebuah inspirasi bagi para penggemar sepak bola Indonesia bahwa mimpi untuk meraih tiket ke Piala Dunia adalah sesuatu yang dapat diwujudkan dengan kerja keras dan dedikasi yang tak kenal lelah. Berita terbaru, optimisme Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyemangati Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan optimisme tinggi terhadap Timnas Indonesia setelah hasil undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan menghadapi tantangan berat dengan menjadi bagian dari grup yang melibatkan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dalam pernyataannya, Menpora menyoroti kekuatan lawan-lawan berat yang akan dihadapi Timnas Indonesia.
Meskipun menjadi tim dengan peringkat FIFA terendah di grup C, Dito Aryo Tejo yakin bahwa semangat juang para pemain tidak boleh dipandang sebelah mata. Timnas Indonesia tetap optimis. Semangat mereka ingin berjuang keras dan bertemu dengan negara-negara hebat lainnya, ujar Dito Aryo Tejo dilansir dari bolasport.com. Menpora juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja pelatih Shin Tae-yong yang telah membawa timnas Indonesia melangkah jauh hingga ronde ketiga. Saya rasa ini adalah pencapaian yang paling jauh. Persiapan mereka juga sangat total, tambahnya. Dengan jadwal yang padat, timnas Indonesia akan menghadapi 10 pertandingan dalam format home dan away dari September 2024 hingga Juni 2025. Hanya 2 tim teratas dari grup yang akan melaju secara otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang di ronde keempat untuk merebut 2 tiket terakhir. Menpora meyakini bahwa pengalaman berharga yang akan diperoleh timnas Indonesia dalam menghadapi negara-negara kelas dunia di ronde ketiga akan memperkuat kekuatan dan soliditas tim untuk masa depan. Optimisme yang ditunjukkan oleh Menpora Dito Aryo Tejo tidak hanya menjadi sumber semangat bagi timnas Indonesia, tetapi juga menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap kemajuan sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Berita terbaru, tim KHL puji perkembangan sepak bola Indonesia di bawah Erick Thohir. Legenda sepak bola Australia, tim KHL, memberikan pujian yang tulus terhadap perkembangan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah hasil undian di Kuala Lumpur, Malaysia, menempatkannya di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pencapaian ini tidak luput dari perhatian KHL, yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Qatar, terutama setelah prestasi Timnas U23 Indonesia mencapai semifinal dalam debutnya di Piala Asia U23 2024. Lihat, mereka harus bangga dengan perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama dengan performa yang ditunjukkan di Piala Asia U23, ujar KHL seperti yang dikutip dari kanal YouTube Harimau Malaya. KHL juga memberikan apresiasi khusus terhadap kepemimpinan Erick Thohir yang dianggapnya berhasil mengembangkan kompetisi liga domestik. Menurutnya, Liga Indonesia memiliki potensi besar dengan penggemar yang bersemangat dan banyak pemain muda berbakat yang juga bermain di luar negeri. Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin sepak bola di Indonesia, tambah KHL. Terkait kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026, KHL menyambut baik banyaknya slot yang tersedia untuk perwakilan benua Asia. Meskipun mengakui bahwa kompetisi di grup C sangat sulit, KHL melihatnya sebagai kesempatan bagi tim-tim Asia untuk berkompetisi dengan yang terbaik. Ini adalah hal terbaik tentang kualifikasi Piala Dunia. Anda harus bermain melawan yang terbaik untuk bisa mencapai tahap akhir, tutup KHL. Pujian dan dukungan dari KHL tidak hanya membanggakan bagi timnas Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia mendapat pengakuan di tingkat internasional, membuka peluang untuk masa depan yang lebih cerah di kancah sepak bola global. Berita terbaru, Ritsu Doan siap hadapi tantangan berat dengan timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain andalan timnas Jepang, Ritsu Doan,
mengungkapkan sikap seriusnya menyambut undian grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Jepang akan bertarung bersama timnas Indonesia di grup C. Ritsu Doan, yang sebelumnya telah menghadapi timnas Indonesia dalam pertandingan Piala Asia 2023. Mengingat pertemuan tersebut di mana Jepang berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 3-1. Meskipun demikian, Doan tidak meremehkan tim Merah Putih, yang menurutnya tetap merupakan lawan yang harus diwaspadai. Saya ingat bahwa timnas Indonesia adalah lawan yang tangguh. Meskipun kami menang pada pertemuan terakhir, mereka berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia, ujar Doan seperti yang dilansir dari Soccer King. Grup C, menurut Doan, dianggapnya sebagai grup yang sulit bagi Jepang. Dia berkomitmen untuk mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi semua lawan di ronde ketiga ini. Kami menyadari bahwa ini adalah tugas berat, tetapi kami akan mempersiapkannya dengan baik, tambahnya. Ritsu Doan juga mengungkapkan ambisinya untuk membawa Jepang menjadi tim terbaik di Asia. Setelah kekecewaan di Piala Asia 2023, di mana Jepang tersingkir di babak perempat final oleh Iran, Doan ingin menebusnya dengan menunjukkan performa terbaiknya di kualifikasi Piala Dunia ini. Dengan segala kemampuan yang saya miliki, saya ingin membantu Jepang menjadi yang terbaik di Asia, tutup Doan dengan optimisme. Dengan semangat persaingan yang tinggi, pertemuan antara timnas Indonesia dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama dalam perjalanan kedua tim menuju impian Piala Dunia. Jepang siap hadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Direktur Teknik Tim Nasional Jepang, Masakuni Yamamoto, mengungkapkan bahwa perjuangan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak akan mudah, setelah timnya ditempatkan dalam grup C yang penuh tantangan. Grup C, yang baru saja diumumkan dalam hasil drawing, menempatkan Jepang bersama dengan Australia, Arab Saudi, Cina, Bahrain, dan timnas Indonesia. Kami tergabung dalam grup yang sulit dan menantang, ujar Yamamoto dengan tegas. Yamamoto menyoroti keberadaan tim-tim unggulan dan langganan Piala Dunia seperti Australia dan Arab Saudi sebagai salah satu alasan utama mengapa perjalanan Jepang akan berat. Kami akan menghadapi pertandingan melawan mereka yang memiliki pengalaman berlaga di Piala Dunia, tambahnya. Tidak hanya itu, tantangan lain yang dihadapi Jepang adalah bermain di tempat-tempat dengan perbedaan iklim dan infrastruktur transportasi yang beragam. Hal ini menjadi fokus utama dalam persiapan tim untuk mengamankan tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Kami harus memastikan persiapan terbaik untuk penampilan pemain kami, kata Yamamoto. Tim dengan peringkat 2 teratas dari grup C akan langsung melaju ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat 3 dan 4 akan mendapatkan kesempatan di putaran keempat kualifikasi. Dua tim terbawah akan tersingkir dari kompetisi. Yamamoto menegaskan bahwa timnas Jepang akan melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mempersiapkan kondisi fisik, mental, dan strategi tim. Kami akan melakukan segala upaya yang mungkin untuk memastikan kondisi, persiapan, dan penampilan para pemain berjalan dengan baik untuk pertandingan, tutupnya. Jepang, yang dikenal dengan disiplin dan keuletannya, siap memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan demi meraih mimpi besar mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Branko Ivankovic, Cina siap hadapi tantangan berat melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic,
telah mengungkapkan kesiapannya menghadapi tantangan berat saat berhadapan dengan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina, yang tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Indonesia, dipastikan akan menjalani 2 pertemuan sengit dengan tim asuhan Shin Tae-yong. Pertandingan leg pertama akan berlangsung di markas Cina pada 15 Oktober 2024, sementara leg kedua akan dilangsungkan di Indonesia pada 5 Juni 2025. Branko Ivankovic menyoroti pencapaian gemilang timnas Indonesia, termasuk keberhasilan mereka lolos dari fase grup Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah pada 2023 lalu. Selamat atas performa timnas Indonesia dan prestasi mereka dalam kualifikasi Piala Dunia, ucap Ivankovic. Ia juga memberikan penghargaan terhadap kemenangan Indonesia atas Vietnam, menekankan bahwa ini menunjukkan betapa kompetitifnya tim Merah Putih di level internasional. Indonesia telah membuktikan diri sebagai lawan yang kompetitif di grup kami, tambahnya. Branko Ivankovic tidak menganggap remeh grup C yang dianggapnya sebagai grup tersulit dengan kehadiran Australia, Jepang, dan Arab Saudi yang semuanya pernah lolos ke Piala Dunia. Kami harus menunjukkan performa terbaik kami di setiap pertandingan, ujar Ivankovic dengan tekad. Untuk menghadapi tantangan ini, pelatih asal Kroasia tersebut menyatakan akan mengandalkan pemain muda yang energik dan bersemangat. Kami telah melakukan perubahan di skuad, memberikan kesempatan kepada pemain muda yang berbakat untuk membuktikan diri mereka dalam laga-laga kompetitif melawan lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, dan Indonesia, jelasnya. Dengan komitmen yang tinggi, Branko Ivankovic berharap Cina dapat menunjukkan kualitasnya sebagai tim yang tangguh dan berprestasi di tingkat internasional. Kami akan berjuang keras untuk bisa berbicara banyak di putaran ketiga ini, tutup Ivankovic dengan optimisme. Pertemuan antara Cina dan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama dalam perjalanan kedua tim menuju ke Amerika Utara. Kisah perjalanan Justin Hubner dan Pratama Arhan, 2 pemain timnas Indonesia dengan nasib berbeda di klub. 2 pemain andalan timnas Indonesia, Justin Hubner dan Pratama Arhan, mengalami nasib berbeda di klub mereka setelah kembali dari menjalani tugas internasional dalam FIFA Matchday bulan Juni 2024. Justin Hubner, yang kini membela Cerezo Osaka di Jepang, baru saja kembali ke klub setelah membantu timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengalahkan Filipina 2-0 pada 11 Juni 2024 lalu. Meski harus menunggu, Hubner akhirnya mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan melawan Sagan Tosu pada 26 Juni 2024. Pemain yang berposisi sebagai bek itu turun sebagai pemain pengganti di menit ke-90 dan turut membantu timnya meraih kemenangan 1-0. Saya bersyukur bisa kembali berkontribusi untuk klub setelah waktu yang cukup lama tidak bermain, ucap Justin Hubner usai pertandingan. Di sisi lain, Pratama Arhan mengalami perjalanan yang berliku di Korea Selatan bersama Suwon FC. Meskipun telah menjalani debutnya pada bulan Mei dalam pertandingan melawan Jeju United, Arhan menghadapi masa sulit setelah hanya bertahan 3 menit di lapangan sebelum akhirnya dikeluarkan karena kartu merah pada menit ke-76. Sejak insiden itu, Pratama Arhan belum lagi masuk dalam skuad utama Suwon FC, meskipun masih berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih dan manajemen klub. Debut saya berakhir dengan situasi yang tidak diharapkan, tapi saya terus bekerja keras untuk bisa kembali ke performa terbaik dan membantu tim, ujar Pratama Arhan mengenai kondisinya saat ini.
Kisah dua pemain muda ini menunjukkan bagaimana dinamika perjalanan karir di dunia sepak bola, di mana Justin Hubner berhasil kembali ke panggung permainan setelah kesempatan yang sulit, sementara Pratama Arhan sedang berjuang untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya setelah insiden debut yang kurang beruntung.